Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di Himawari Tarot. Jadi dalam video kali ini kita akan kembali melakukan pembacaan untuk melihat seseorang yang berpotensi datang kepada yang berzodiak Aries di bulan Mei. Oke Aries, jadi kembali saya mengingatkan bahwa ini adalah general reading. Mungkin gak bakalan bisa resonate kepada seluruh Aries di luar sana. Dan juga Aries, teman-teman Aries harus melihat indikasi yang diberikan kartu ini. Teman-teman cocokkan dengan orang-orang yang datang kepada teman-teman Aries, entah itu orang yang udah datang kemarin ya, orang dari masa lalu datang kembali, ataupun orang baru datang kepada kamu. Teman-teman sesuaikan saja, begitu ya. Dikarenakan kita juga di sini udah berada di pertengahan Mei ya teman-teman ya. Oke, jika sudah jelas langsung kita shuffle kartu ini. Oke, sebentar. Seorang yang akan datang kepada Aries di bulan Mei. Tarik beberapa kartu. Oke. Dan 3 kartu dari bottom of the deck atau deck paling bawah. Oke, sebentar teman-teman, kita rapikan terlebih dahulu baru kita lanjutkan. Oke teman-teman Aries, mari kita lanjutkan. Jadi energi utama yang seseorang yang akan datang kepada kamu itu adalah kartu Anchor. Kartu jangkar teman-teman. Apa maksud dari kartu ini? Kartu ini bisa berarti tentang kestabilan atau juga bisa berarti tentang sesuatu yang berjalan di tempat. Tapi kelihatannya saya lihat di gandengan kartu yang lain, kelihatannya di sini dia dalam kondisi stuck. Ya, stuck dalam kondisi yang bagaimana? Mari kita lihat di sini. Kelihatannya dia cukup menyedihkan ini kondisinya teman-teman. Dia lagi sedih, dia lagi menderita, begitu ya. Mari kita bacakan di sini. Pertama, dia stuck di sini pada beban, suatu beban. Ya, dia memikul beban, membuat dia stuck di sini. Beban tersebut terkait apa? Ya, terkait tentang sesuatu yang hilang dari dirinya. Ya, ada yang diambil dari dirinya. Misalkan apa? Misalkan luka. Dia stuck di dalam kondisi ini. Ya, menanggung beban, merasakan luka. Begitu. Dan juga dia stuck pada energi negatif ini. Energi negatif ini bisa jadi gambarnya itu tentang seseorang. Ada gambaran tentang seseorang di sini. Entah dia kemarin pernah memiliki hubungan dengan seseorang ini, ya teman-teman, tetapi dia masih gagal move on. Dia malah menyimpan luka, menanggung beban, dia masih bermain-bermain di energi yang tidak baik itu. Entah itu dari kenangan yang masa lalu dia. Ya teman-teman, mari kita lihat ke belakang. Bagaimana sih kok dia bisa sampai seperti ini? Ada gambaran di sini terjadi sebuah pertemuan. Ya, terjadi sebuah pertemuan, mungkin dia sama pasangan yang dulu ya teman-teman. Kita bisa simpulkan seperti itu dikarenakan mungkin ini dikarenakan kisah cinta. Ya, terjadi sebuah pertemuan di mana yang membuat dia di sini bingung. Ya, bingung dihadapkan beberapa pilihan di sini. Ataupun di sini dia harus menerima pilihan. Begitu ya teman-teman. Mungkin pertemuan itu bertujuan untuk apa? Semula pertemuan itu dia meminta untuk kejelasan. Entah itu kejelasan dari hubungan mereka, entah itu kejelasan dari kesalahpahaman. Tetapi apa? Tetapi malah di sini awalnya minta kejelasan, malah akhirnya di sini malah dia diputusin. Dia diputusin dan dia harus di sini menerima pilihan itu. Ya, diputusin oleh seseorang di sini. Yang mana seseorang itu di sini juga membuatnya seperti merasa kehilangan impian. Ya, tujuannya itu seperti ada yang diambil. Begitu ya, ada impiannya seperti tidak terpenuhi. Bisa jadi dia kemarin pernah memiliki impian untuk bersama dengan orang ini, tetapi dia dikhianati, malah ditinggalkan. Ya, oleh karena itu sekarang impiannya itu menjadi kenangan, yang mana membuat dia di sini merasa terbebani jika teringat hal itu.
Ya teman-teman, itu gambarannya. Seperti saya katakan, dia dalam kondisi stuck, sakit, dan kondisi yang menanggung beban. Tetapi dia masih tidak bisa lepas dari bayang-bayang mantannya kelihatan, ataupun bayang-bayang masa lalunya di sini. Ya, itu Aries, gambaran seseorang yang datang kepada kamu. 3 kartu bottom of the deck mengatakan tentang apa? Ada kartu The Whip. Kartu The Whip ini bisa berarti tentang melelahkan. Ya, perjalanan dia melelahkan di sini. Perjalanan dia melelahkan, penuh tantangan, tetapi hal itu juga di sini membantu dia untuk menjadi lebih baik lagi, menempa diri dia. Ya, dia semula mungkin di sini masih kurang dewasa, menjadi lebih dewasa lagi. Ya, yang mana ke depan gambarnya apa? Gambarnya dia siap untuk berjalan ke depan, siap untuk bergerak kembali. Ada gambar beruang sedang melihat gunung, teman-teman. Ya, dia beruang ini digambarkan dia, gunung ini gambarkan tantangannya. Dia siap untuk melangkah ke depan lagi. Begitu teman-teman Aries, ya. Itu seseorang yang bakalan datang kepada kamu. Jika kamu melihat seseorang yang datang kepada kamu dengan ciri-ciri seperti ini, ya, entah itu sedang merasa luka, sedang kondisinya seperti itu aja, mungkin itulah orangnya. Kembali saya mengingatkan bahwa ini tidak menutup kemungkinan bahwa dia adalah bakalan menjadi teman kamu, ataupun bisa juga menjadi pasangan kamu nantinya di sini. Itu tergantung dengan bagaimana kalian melakukan ataupun menjalani interaksi antara kamu dan dia, komunikasi antara kamu dan dia, bagaimana kamu berperilaku kepada dia, itu mempengaruhi pembacaan ini. Ya, kira-kira gambaran umumnya seperti ini, teman-teman. Kita tarik beberapa kartu di sini untuk melihat apa yang kartu ini katakan terhadap orang ini, ya. Entah dia memberikan saran atau memberikan petunjuk kepada kamu jika kamu bertemu dengan orang ini. Ya. Kartu pertama. Mungkin jika dia datang kepada kamu dan kebetulan kamu memiliki pengetahuan tentang apa yang dia rasakan, atau kamu pernah berada di posisi ini sebelumnya Aries, mungkin bisa kamu share pengetahuan kamu tentang dia. Mungkin bisa kamu beritahukan pembelajaran, saran, begitu ya, bagaimana dia harus bersikap. Begitu. Kartu ini mengatakan seperti itu. Yang kedua, apa yang kartu ini katakan? Ya, walaupun seperti itu, sebelum dia dalam kondisi stuck, dia adalah seseorang yang apa? Seseorang yang baik, seseorang yang penuh ambisi. Begitu ya. Tapi sekarang dikarenakan dia mungkin mengalami hal ini, sehingga dia kurang ambisinya, kurang mungkin tertutup, perilaku baiknya tidak kelihatan gitu ya. Kamu harus ingatkan dia harus tetap menjadi orang baik. Agar apa? Karena kartu ini mengatakan dia akan menemukan seseorang yang spesial. Entah itu kamu, Aries, tidak menutup kemungkinan ya. Satu kartu terakhir, kita lihat apa yang kartu ini katakan. Kartu ini mengatakan dan dia akan nanti melewati proses healing. Ya, tapi memerlukan waktu. Begitu ya Aries, itu juga mungkin masukan buat kamu jika kamu di sini ingin dekat sama dia, kamu nggak bisa memaksakan untuk cepat-cepat. Ya, dikarenakan apa? Dikarenakan dia masih terbayang-bayang masa lalu. Masih ada beban yang harus dia selesaikan terlebih dahulu. Jadi jika kamu ingin mendekati dia, kamu harus perlahan-lahan, harus sabar. Ya, bantu dia terlebih dahulu untuk menyelesaikan permasalahannya. Lepas dari masa lalunya, agar apa? Agar ketika dia menjalani hubungan sama kamu, dia memang berfokus sama kamu, tidak ada melihat masa lalu lagi. Ya, jadi ketika orang dari masa lalu itu datang kembali, dia tidak tergoda. Ya, dia telah di sini berpegang teguh bahwa itu hanya masa lalu, ditinggalkan. Sekarang hanya fokus pada kamu. Begitu ya teman-teman Aries. Itu makanya kartu ini mengingatkan jangan terburu-buru buat si Aries juga. Ya. Kita tarik 3, oke teman-teman, 5 kartu dari Black Oracle terlebih dahulu ya, untuk melihat gambaran lebih jauh lagi atau apa yang kartu ini katakan. 5 kartu ya. Oke. 5. Oke. Yang pertama ada kartu Healing Heart, seperti saya katakan. Dia dalam proses healing. Healing dari apa? Healing dari seseorang yang di sini memegang ular. Begitu ya, maksudnya apa? Maksudnya di sini mungkin mantannya itu, teman-teman.
Ya, dia bermain dengan sesuatu yang berbahaya. Ini gambaran dia bermain dengan ular. Ya, dia mencoba untuk healing dari hal itu, begitu ya. Dan juga di sini gambarnya dia juga menyimpan rasa yang sangat kuat untuk mantannya itu, teman-teman. Gitu ya. Ada gambar dia sayang masih sama mantannya. Oleh karena itu saya katakan jangan terburu-buru untuk membantu dia proses healing. Dan kartu ini berkata apa? Ambil kesempatan, berani mengambil resiko. Agar apa? Agar kamu di sini bisa melunakkan hati dia jika kamu memang berminat sama dia. Dan dia juga di sini harus berani mengambil kesempatan untuk bergerak ke depan agar terlepas dari belenggu masa lalu. Begitu ya teman-teman. Dan juga kartu ini mengingatkan kamu harus penuh strategi, harus pandai-pandai. Ya teman-teman, kamu harus penuh strategi, pikirkan matang-matang langkah apa yang harus kamu ambil. Jangan di sini terburu-buru. Kamu harus memikirkan cara yang baik untuk mendekati dia. Dan teman-teman, mungkin setiap kali kamu melihat dia ataupun di sini berkomunikasi sama dia, kamu mungkin bakalan yakin bahwa dia adalah soulmate kamu. Ya, teman-teman. Kartu ini mengatakan jika kamu merasakan seperti ada terkoneksi sendiri antara jiwa kamu dan dia, mungkin dia adalah soulmate kamu di sini. Gitu ya, teman-teman. Jadi, teman-teman yang bisa merasakan ini. Ya, kalian yang bisa merasakan ini. Jika seperti ada ketertarikan sendiri dari hati ke hati kamu ke dia, mungkin dia adalah soulmate kamu. Oke teman-teman, kita tarik 3 kartu dari Love Oracle. Apa yang kartu ini katakan? Kartu pertama. Kartu ini mengatakan apa? Harus percaya. Pertama, dia ataupun kamu harus percaya. Percaya akan apa? Kalau dia harus percaya bahwasannya apa? Dia bisa melepaskan masa lalunya, dia bisa bertemu dengan seseorang yang lebih baik lagi. Begitu. Kalau buat kamu si Aries, apa tugas kamu sini? Kamu harus membuat dia percaya bahwa kamu ini adalah orang yang baik, orang yang memang bisa dipercaya. Begitu. Agar apa? Agar dia di sini bisa percaya pada kamu. Kamu harus memberikan kepercayaan kepada dia. Begitu ya teman-teman. Kartu kedua. Dan juga di sini buatlah dia merasakan seperti bahwa kamu ini layak untuk dicintai, aman untuk dicintai. Dikarenakan apa? Dia masih memiliki trauma masa lalu. Mungkin bisa jadi dia takut mencintai seseorang lagi. Gitu ya. Jadi kamu harus di sini menunjukkan bahwa kamu ini adalah orang yang baik, bahwa kamu ini aman untuk dicintai. Kamu tidak bakalan melakukan hal yang sama seperti mantannya dia lakukan, gitu ya. Kartu terakhir mengatakan apa? Dan di sini baik kamu ataupun dia harus tetap optimis bahwasannya apa? Bakalan ada hal indah akan datang kepada kalian. Ya, seandainya Aries dia ternyata bukan yang cocok untuk kamu, kamu juga harus tetap optimis di sini. Ya, kamu tetap percaya, kamu tetap selalu berpikiran positif. Tentang apa? Tentang bahwasannya nanti bakalan ada seseorang yang mengerti kamu datang, seseorang yang menghargai kamu, mencintai kamu datang. Ya, gitu ya teman-teman. Jadi intinya pemikiran itu juga penting. Ya, dikarenakan apa? Jika kita selalu berpikiran positif, maka hal positif juga akan cenderung datang kepada kita. Gitu ya teman-teman Aries. Dan saya ingatkan kembali ini pembacaan untuk Aries ya teman-teman. Takutnya saya ada salah pengucapan ataupun salah menyebutkan nama zodiak di sini. Ya, jadi disesuaikan ini untuk Aries. Oke? Saya harap ada energi teman-teman yang terbaca di sini yang menjadikan bacaan ini bacaan yang bermanfaat buat kita semua. Sekian dari Himawari Tarot. Dadah.